Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi teman-teman bersama kami channel 378 News ceritanya nih. Tapi newsnya belum. Jumpa lagi di malam hari ini bersama kita bertiga. Ada Abah Kurniawan, ada Kang Abi Aha atau nama aslinya Ahmad Hadian ya. Di malam hari ini kita akan bincang-bincang seputaran dunia hukum ya. Walaupun saya bukan seorang sarjana hukum, tetapi tinggal nunggu wisuda ya. Kak Abi juga tinggal nunggu wisuda. Sebenarnya kita terlambat ini, tapi dalam kehidupan tidak ada kata terlambat ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Soalnya kenapa? Dulu saya tidak terpikir Kang Abi untuk lari ke dunia praktisi hukum ya. Bukan tidak tertarik, nggak kepikiran gitu. Tapi ya seiring waktu, karena kebutuhan kita sering berkecimpung di dunia seperti ini, ya secara tidak langsung legalitas kita dibutuhkan. Dan di malam hari ini ada Abah Kurniawan, seorang praktisi juga, sekaligus beliau pembina LBH Pendekar, dan Kang Abi juga sebagai penasehat ya. Pengawas. Oh pengawas. Abah pembina. Pembina. Ketua Dewan Pembina. Oh, Ketua Dewan Pembina, Abi Dewan Pengawas. Kalau saya Dewan Dapur. Ya, sedikit mengulas tentang LBH kita nih. Di malam hari ini mungkin teman-teman ada yang lagi punya masalah ataupun sedang berpikir mencari solusi masalah yang berkaitan dengan hukum. Terkadang sulit untuk komunikasi Kang Abi. Pertama mungkin udah jadi dunia hukum ini seolah-olah satu hal yang terbuka tapi tersembunyi. Jadi tidak semua orang tahu gitu loh tata cara penegakan hukum, syarat-syarat dan lain-lainnya. Tidak semua orang tahu gitu, hanya sebagian orang yang tahu. Alhasil di saat seseorang yang seharusnya menang dan emang kenyataannya menang, bisa jadi kalah karena dia tidak tahu. Nah, di malam hari ini saya sedikit memberi pelajaran kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan gitu, kejadian-kejadian yang kalah jadi menang, yang menang jadi kalah itu tidak akan terjadi di kemudian hari kalau kita tepat. Oh ya, lupa untuk yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan channel ini tambah berkembang, semakin berkembang pesat dan bisa memberikan manfaat yang jelas, bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat yang Abi ya. Amin, insyaallah. Karena biar bagaimanapun kita kan orang muslim ya. Di samping kita kehidupan dunia ini ada sisi lain, yaitu kehidupan akhirat yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Jangan sampai kehidupan yang sesaat ini bisa menjebakkan diri kita untuk kehidupan yang kekal gitu ya. Abi. Oh ya, untuk menyikat waktu saya akan lanjut dulu. Siapa dulu nih? Bebas lah. Ke Kang Abi dulu katanya. Silahkan Kang Abi sedikit memberikan pencerahan lah ya. Kepada teman-teman di seluruh dunia ini. Ya sebetulnya pada dasarnya kalau kita itu tidak ada yang kepingin tersangkut masalah hukum ya. Betul. Hanya saja memang hidup ini kan ada aturannya. Ya. Kita semua memang dijamin kebebasan ini itunya. Cuma kebebasan kita itu harus bertanggung jawab. Betul. Nah, yang dimaksud dengan kebebasan yang bertanggung jawab itu kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contoh ya, kita misal nyetel musik kencang-kencang, bebas dong, terserah kita. Tapi kan orang lain juga punya telinga, dia juga punya kebebasan telinganya untuk adem, untuk nyaman. Nah, hal-hal semacam ini hal-hal yang sangat mendasar. Adapun LBH sendiri sebetulnya memang tidak usah pakai biaya-biaya, itu mah lebih kepada
seseorang mungkin misalnya ketika kita ditangani kasusnya oleh orang lain, kalau misalnya yang menangani itu nggak punya biaya, ya otomatis kan macet, nggak jalan. Betul. Jadi disinilah mungkin ada obrolan-obrolan kayak gimana sih orang ini mengurusi masalah kita, kitanya sendiri duduk manis, orang berkeringat sana kemari, tidak ada yang membiayai misalnya. Ya disitulah kemudian terjadi pembicaraan. Oke deh, ini buat makannya, ini buat bensinnya, kayak gitu aja. Sebetulnya hal-hal yang sangat sederhana. Baru nanti mungkin dari nilai kerugiannya apa, berhasil ditangani atau tidak. Itu ada perbincangan-perbincangan. Yang jelas pada dasarnya yang kita kedepankan itu namanya judulnya Lembaga Bantuan Hukum, memang membantu secara hukum. Memang membantu. Itu ya. Artinya antara firma dengan lembaga bantuan hukum pasti ada perbedaan-perbedaan firma hukum. Karena kami pun pernah mendirikan firma hukum dengan beberapa lawyer gitu. Nah, kalau tadi misalnya kenapa kok kita bisa bergerak di bidang hukum padahal background kita kalau dari pendidikan bukan bidang hukum, artinya masih memproses itu untuk punya SIM lah semacam itu. Ya kita bergeraknya memang bukan di persidangan. Jadi seorang advokat itu butuh orang lain atau pendamping, pasukan atau apapun itu sebutannya, untuk pengumpulan data, untuk melakukan negosiasi. Yang jelas itu semua pakai surat tugas tentunya yang diatur oleh undang-undang. Bahwa surat tugas kita itu ditandatangani oleh advokat yang memang sudah qualified, kemudian juga segala sesuatu langkah kita itu memang gerak langkahnya gerak langkah hukum. Walaupun katakanlah misalnya kita dulu terbiasa di organisasi kemasyarakatan, ya ini memang bukan gerak ormas. Gerak hukum berbeda dengan gerak ormas. Jadi semacam itulah. Tidak berarti kemudian gerak hukum berarti lebih bagus ya dari gerak. Tidak bermakna begitu. Cuman berbicara porsi dan rel itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Gitu. Nah di sinilah kemudian kita juga sangat dekat dengan berbagai organisasi itu, saling berbagilah. Jadi mereka juga membagi ilmu kepada kita, membagi pengalaman kepada kita, kita pun demikian, seperti itu. Jadi untuk masyarakat secara keseluruhan nggak usah aduh takut nih kalau udah ketemu lawyer, pengacara, belum apa-apa duit, itu dihapus image itu. Kalau kami insya Allah saya sering orang yang bawa kasus, kemudian udah konsultasi ini itunya segala macam, sudah kita arahkan gini itu, ujung-ujungnya memang tidak terjadi kesepakatan misalnya untuk bekerja sama dengan kami, nggak ada masalah, kita nggak ada biaya, bahkan kadang-kadang malah ketemuan di restoran kita yang biayain gitu. Ya itu buat kami sih bismillah ya. Selama ini kita berusaha untuk meniatkan segala satunya ibadah biar punya nilai gitu. Apapun yang kami lakukan biar menjadi tabungan buat akhirat kami. Amin, gitu amin. Dan satu hal lagi Kang Abi yang tidak bisa kita lepaskan ya. Saya sering ketemu dengan beberapa calon klien. Makanya mereka itu enggan berhadapan dengan praktisi hukum karena mungkin pengalaman kelam mereka. Jadi ceritanya kan uang masuk kasusnya nggak beres. Jadi ceritanya semua yang bergerak di dunia ini ujung-ujungnya terbawa negatif gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut ya. Jadi dalam setiap hal itu oknum selalu ada. Mau dalam institusi pemerintah ataupun swasta ataupun apapun namanya itu pasti yang namanya oknum. Mungkin kebetulan orang tersebut ketemu dengan oknum ya. Jadi ceritanya majuta gentar gitu, membela yang bayar. Jadi kalau dibayar jalan, kalau nggak dibayar. Jadi hindarilah pemikiran-pemikiran teman-teman seperti itu dari mulai sekarang, dikurangi dan hindari. Insya Allah kalau ketemu sama kita di LBH Pendekar ya, insya Allah itu hal itu tidak akan terjadi. Jadi kita sebelum melangkah itu kita bedah kasus dulu. Kalau emang kasus tersebut ada peluang besar untuk dimenangkan, kita maju. Dan kalau peluangnya tipis ya kita mundur daripada nama kita buruk. Tapi insya Allah nggak ada masalah yang bisa nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Memang
bukan di masalah peluangnya gitu ya, bukan masalah peluang menang atau enggaknya. Kita lebih kepada ini orang ini didolimi atau enggak gitu. Oh ya. Jadi kalau didolimi selama orang ini memang benar-benar minta bantuan kita, sehebat apapun musuhnya, seberat apapun musuhnya, kami yakin kami punya penolong gitu. Kalau memang udah benar, tidak ada penolong yang lebih hebat kecuali Allah itu saja. Kalau kami prinsipnya seperti itu. Mungkin detailnya bisa Abah lah menguatkan. Gimana Bah? Silakan Bah untuk Abah bersuara. Baik. Ya betul yang dibilang kata Volumenya digedein aja Bah dikit. Abi ya. Sekecil apapun sebetulnya bukan tidak ada peluang. Tetap peluang itu tetap ada. Mungkin kita selama ini bergerak lebih fokus ke yang terdolimi gitu kan. Teraniaya ya. Ya teraniaya lah, lebih ke fokus ke korban. Gitu. Beberapa kasus yang kita tangani mungkin bareng-bareng juga dengan Kang Dasep. Belajar dari pengalaman kasus tersebut kan memang kita bergerak atas dasar pengaduan masyarakat yang memang terdolimi. Itu sebetulnya ya tidak ada persoalan sih gitu kan, sekecil apapun tetap kita tangani gitu. Mungkin itu aja lah. Lebih lengkapnya mungkin Kang Nasep juga bisa menambahkan terkait penanganan kita yang kemarin gitu kan. Jadi sekali lagi saya pesan buat teman-teman, nggak usah ragu, nggak usah bimbang kalau mau mengadukan masalah yang sedang Anda alami hari ini ataupun yang udah terpendam lama, silakan komen aja deh di kolom komentar. Ya. Nanti akan kita respon ya. Kita tanggapi. Cuma garis besarnya begini. Nah, Jadi kalau tadi disampaikan kita penanganannya di luar persidangan. Apakah kalau sampai jatuh ke persidangan kami menangani juga? Ya iyalah, kalau lembaga bantuan hukum harus siap sampai ke sana gitu. Dan kita ada tim yang memang di litigasi istilahnya, memang sudah ada di situ lawyer-lawyer yang selalu berkoordinasi dengan kita. Jadi kalau secara garis besar orang bawa kasus hukum, kemudian kita terima, dia harus menceritakan dulu kronologisnya, kasus yang dia alami, dia hadapi, dan tidak boleh ada kebohongan di situ. Betul. Jadi jujur sejujur-jujurnya, karena terkadang ada semacam patah bilang musuh terbesar pengacara itu adalah kliennya. betul. Karena ingin dibela, dia nutup-nutupin kelemahannya. Padahal kita tuh mau membela kelemahan dia, ibarat kata. Seperti itu. Jadi kalau klien kita salah ya nggak lantas kita jadikan berubah jadi benar, enggak. Itu nggak mau seperti itu kita melakukan itu. Minimal ada pembelaan Jadi haknya ya. Iya, kita lebih membela. Kalau misalnya emang sudah kami tangani, ternyata klien itu salah ya Anda harus mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hanya saja hak-haknya berusaha kita jaga gitu, bagaimana hak-haknya tidak dirusak, hak-haknya tidak diganggu. Kemudian dari undang-undang yang berlaku itu hukuman itu kan ada yang paling berat, ada yang menengah, ada yang paling ringan, semacam itu aja. Tapi selama ini memang kita berusaha untuk tidak mengambil kasus orang yang berbuat salah gitu. Sementara ini Ya memang karena saya sendiri kadang-kadang ya lebih mengedepankan hati nurani ya kalau membela orang yang salah tuh gimana gitu, walaupun sebetulnya hanya membela hak-haknya saja, bukan merubah status dia salah jadi benar ya. Tapi bagi orang awam mungkin wah ngebela orang salah, mungkin seperti itu. Maka dalam hal ini kita lebih kepada orang-orang yang menjadi korban, kata Abah tadi gitu, menjadi korban, orang terdolimi seperti itu. Nah dari situ kalau udah berbicara kronologisnya dia bisa terbuka apa bukti-bukti yang dia punya. Bukti-bukti asli dia pegang, tapi kopiannya harus kami pegang untuk kami pelajari. Setelah kami diskusi dengan tim, layak atau tidak kita tangani, barulah di situ terjadi penandatanganan surat kuasa. Di sini sudah melangkah kepada strategi-strategi kami kelanjutannya, bagaimana cara untuk menangani itu memang strategi dapurnya kami semacam itu. Hanya memang garis besarnya gini.
Kalau kami memahami penyelesaian hukum terbaik itu di luar persidangan. Jadi artinya bisa menjadi saudara dengan lawan klien yang tadinya musuh segimana gitu hebat, tapi bisa menjadi akur, bisa menjadi baik. Yang kita cari itu win-win solution baik untuk kedua belah pihak. Kalau berbicara kesalahan ya tetaplah undang-undang mengatur bahwa kalau Anda salah ya Anda harus menerima sanksi, siapapun itu harus bertanggung jawab dengan dengan kesalahan yang dia buat. Tapi memang sebisa mungkin kita itu menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau di luar persidangan, istilahnya penyelesaian arbitrase. Jadi kalau bahasa hukumnya non litigasi ya. Arbitrase penyelesaiannya. Jadi lebih baik selesai di meja makan daripada di meja hijau gitu. Yang pertama menyita waktu, menguras tenaga, menguras uang kita. Dan saya ingatkan juga buat teman-teman ini yang mungkin di masa pandemi ini banyak sekali yang bermasalah dengan perbankan, ya nggak apa-apa dikit ya, nggak apa-apa ya, masalah perbankan. Jadi sebagai konsumen mungkin ada hak-haknya tuh yang mungkin teraniaya dengan pihak. Ya. Jadi jangan sukan-sukan ya untuk mengadukan. Jadi intinya bukan mau melunasi ya, mencari solusi untuk penyelesaian tanpa ada penekanan. Jadi insya Allah bisa. Jadi kita melangkah atas dasar undang-undang perlindungan konsumen. Dan Ya. kalaupun ada nasabah bank itu kan ada undang-undang perbankan yang mengatur. Dan konsumen pun gitu ada undang-undang perlindungan konsumen. Sedikit menambahkan. Ya, pastinya seperti itu. Jadi intinya segala macam kasus yang menyangkut masalah hukum, kalau seseorang sudah mempercayakan kepada kami, ya pasti kami kaji layak atau tidak. Setelah itu barulah kita tanggung. Cuma memang kadang-kadang nih untuk masyarakat awam itu tidak semua memahami bahwa kalau sudah memberikan kuasa itu, surat kuasa itu punya dampak hukum. Orang ini kalau sudah memberikan kuasa kepada kami, nggak boleh bicara ke luar kami begitu untuk penyelesaian ini. Jadi Satu pintu. harus satu pintu. Jangan udah minta tolong ke sini, sudah bikin kuasa, minta tolong sana kemari, itu di lapangan terkadang menjadi kebingungan. Ini siapa lagi nih? Ini siapa lagi? Nah seperti itu tuh mungkin karena kekurang pahaman, jadi merasa ada seneng lah banyak orang bantu gitu kan. Itu manusiawi. Cuma kalau sudah berbicara garis hukum, ya memang surat kuasa itu punya kekuatan hukum. Dampak hukumnya seperti apa? Ini biasanya kita sampaikan kepada klien, pada calon klien lah kita sampaikan. Gitu. Oke teman-teman, ini mungkin baru episode kedua ini. Yang mudah-mudahan kalau respon dari teman-teman bagus, kita bisa mengagendakan bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali untuk bincang-bincang seperti ini. Dan makanya kami menunggu nih respon dari teman-teman semua. Kalau emang Anda banyak yang merespon, subscribernya bertambah gitu, berarti kan channel kita ini bermanfaat Kang Abi. Jadi acara-acara silaturahmi seperti ini akan kami lakukan rutin. Insya Allah, bahkan mungkin nanti kita tim kita itu kan ada notaris juga, ada lawyer juga, jadi nanti bisa hadir bareng-bareng. Insya Allah. Dan untuk pembelajaran juga ke masyarakat Sukabumi yang belum mengerti hukum, insya Allah kita akan mengadakan diklat paralegal lah. Untuk Maaf, motong paralegal itu apa tuh Pak? paralegal itu kalau istilah sebetulnya dulu lebih populer itu kan paramedis. Paramedis itu pembantu dokter. Kalau di bidang hukum paralegalnya pembantu Lawyer ya. lawyer. Jadi ada kesempatan tuh untuk yang mau bergabung menjadi paralegal LBH Pendekan. Dan itu resmi, jadi bersertifikat, sehingga itu juga bisa menjadi paralegal itu kalau bahasa sederhananya mungkin pasukan pendamping lawyer gitu aja tuh. Jadi saya tambahkan nih untuk penonton, pemirsa, dan teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya yang berdomisili di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, ada peluang ini untuk menjadi praktisi hukum melalui profesi paralegal atau pembantu lawyer. Nanti ada diklat kapan itu rencananya Pak? Rencana sih 4 bulanan lagi lah. 4 bulanan lagi. Karena memang kita
per apa diklat pertama itu Di pusat. di pusat waktu itu Pusatnya kan kita di Bogor ya, masih di wilayah Bogor, Kabupaten masih Bogor. wilayah Kabupaten Bogor. Jadi satu semester apa ya? 6 bulan sekali ya? Ya 6 bulan sekali gitu. Targetnya kita 6 bulan sekali. Masalah tempat mungkin bisa pindah-pindah. Yang jelas lulusan dari situ pasti punya sertifikat. Dan kalau misalnya memang mau bergabung di LBH kami, ya pasti dapat KTA gitu, KTA paralegal. Jadi yang jelas bukan hanya buat sok-sokan gitu punya gitu, enggak, itu punya tanggung jawab besar. Memiliki KTA itu punya tanggung jawab besar ya, secara hukum tentunya. Itu Kang. Ya. Gitu. Jadi nggak sembarangan asal tunjuk ini paralegal ini bisa dijadikan paralegal begini, nggak, harus melalui pelatihan dulu yang resmi. Itu diketahui oleh semua institusi penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman, kemudian kepolisian, itu pasti dilibatkan. Oke teman-teman, demikian dulu mungkin bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan jangan lupa partisipasinya, terutama buat si matikan tombol merah ini, mematikan tombol merah, subscribe tuh yang merah, dan like, komen kalaupun Anda suka dengan konten ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di konten-konten selanjutnya. Mohon doanya untuk semuanya, mudah-mudahan pergerakan kami lancar. Amin. Dan bisa memberikan manfaat ke masyarakat luas. Juga untuk channel YouTube-nya tambah berkembang ini, karena channel YouTube ini milik bersama nih ceritanya gitu. Jadi tidak milik saya hanya operatornya saja. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.